Selamat datang di channel Alur Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan like video di channel ini. Kali ini kita akan membahas series Seksi V episode 1. Perkenalkan, ini tokoh utama kita yaitu Natalia. Saat itu dia sedang mandi namun tiba-tiba airnya mati. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Namun saat dia berjalan, ternyata lorong itu telah dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berpesta. Saat Natalia berada di kamarnya, dia mencoba alat eksperimennya. Alat itu akan memantau keadaan dia saat tidur. Namun dia tidak bisa tidur, karena kamar di sebelahnya sedang melakukan cocok tanam dengan sangat keras dan bergetar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Natalia pergi ke kampusnya, lalu dia menyikat giginya di kamar mandi. Betapa terkejutnya dia, tiba-tiba saja seorang laki-laki keluar dari kamar mandi wanita. Ja wiem, że czytanie to nie jest łatwe. Saat berada di kelas, ternyata laki-laki yang keluar dari kamar mandi wanita itu adalah dosen baru yang akan mengawasi eksperimen mereka. Doktora Krynickiego. Stawiam was samych. No. Dobrze. Ten zawód może was zaprowadzić w różne miejsca. Kto? Kemudian Natalia mempresentasikan eksperimennya tentang alat yang dia buat. Saat itu mahasiswa yang lain terlihat bosan dan tidak tertarik. Do efektywnego funkcjonowania. Ale Lalu dosen baru itu pun menghentikan presentasi dari Natalia. Kemudian Rafael mengajukan diri untuk mempresentasikan eksperimen dia tentang minyak rambut yang bisa berubah warna. Saat berada di luar kelas, Natalia protes kepada dosen barunya itu. Natalia merasa eksperimennya sudah sangat bagus dan layak untuk mengikuti lomba. Namun dosennya tetap tidak setuju, karena eksperimen dari Natalia tidak memiliki daya tarik dan membosankan. Akhirnya Natalia pulang ke kamar asramanya dan melepas semua jadwal eksperimen. Kemudian Natalia menelpon temannya yang bernama Paulina. Namun telepon itu malah dimatikan oleh pacar dari Paulina. Setelah itu Paulina dan pacarnya pun melakukan cocok tanam. Namun Paulina terlihat tidak puas dengan yang dilakukan oleh pacarnya itu. Dia pun hanya berpura-pura senang saat bercocok tanam. Setelah itu, Paulina menghubungi Natalia dan mereka pun pergi ke toko baju. wiesz? Każdego coś, czego każdy potrzebuje. Łatwo powiedzieć. Każdy musi jeść. Berpindah ke Monica, saat itu dia sedang asik-asiknya bercocok tanam. Tiba-tiba saja, ayahnya datang dan melihatnya sedang bercocok tanam di lantai 2. Tentu saja ayah Monica pun sangat marah dengan kelakuan anaknya itu. Ditambah Monica ternyata tidak pernah sama sekali masuk kuliah. Ayahnya pun mengusir Monica dari rumah dan harus pindah ke asrama. Mieszkasz tu? Sementara itu, Natalia sedang berada di tempat kerja dan bercerita kepada bosnya bahwa dia bingung untuk menentukan eksperimen yang menarik. Pada saat malam hari, Monica memanggil seorang laki-laki untuk bercocok tanam dengannya di asrama. Kebetulan kamar Monica berada di sebelah kamar Natalia, dan tentu saja getaran cocok tanam Monica mampu menggetarkan dinding kamar Natalia. Natalia pun kesal dengan hal itu. Lalu dia membuka pintu kamar Monica yang sedang bercocok tanam. Natalia yang polos pun tidak sanggup melihat Monica yang bercocok tanam. Dia pun menutup kembali pintu kamar itu. Berpindah ke Paulina, saat itu dia sedang makan-makan dengan keluarganya. Żyją nam
Dosyć z tymi prezentami, siadaj. Tanpa dia duga, pacarnya itu pun melamarnya di hadapan seluruh keluarga. Paulina sempat bingung, namun akhirnya dia menerima lamaran itu. Keesokan harinya, Paulina ingin memposting foto cincin lamaran itu, namun tiba-tiba pacarnya itu masuk ke kamarnya. Ternyata dia ingin bercocok tanam dengan Paulina. Akhirnya mereka pun bercocok tanam. Namun seperti sebelumnya, Paulina terlihat tidak menikmati saat-saat itu. Karena hal itulah, Paulina membatalkan postingannya tentang cincin lamaran. Sementara itu, pada saat kelas berlangsung, Monica tiba-tiba masuk. Dosen yang berada di dalam ruangan itu pun bingung, dan setelah dicek tidak ada nama Monica di dalam peserta kelas tersebut. Akhirnya Monica pun meninggalkan kelas itu dan pulang ke asrama. Di sisi lain, Natalia mendekati Rafal untuk ikut bergabung dalam eksperimen milik Rafal. Natalia juga mengundang Rafal untuk datang ke kamarnya membahas eksperimen mereka. Berpindah ke Monica yang telah sampai di kamarnya. Dia merasa bosan, lalu dia mencari pria di sebuah aplikasi untuk diajak bercocok tanam. Monica pun menemukan seorang pria yang berada tidak jauh dari kamarnya. Sedangkan Rafal telah sampai di kamar Natalia. Ternyata Rafal mengira bahwa Natalia mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun Natalia yang polos pun memarahi Rafal, hingga mereka bertengkar. Nie sądzę, żeby na tym etapie było nas stać na badania laboratoryjne. Każdy potrzebuje. Nie, partnerze? Co to ma być? Nie oddam mojego żelu. Wsadź sobie ten Saat Rafal ingin meninggalkan kamar Natalia, tiba-tiba Paulina datang membuka pintu hingga membuat Rafal pingsan. Sementara itu, Konrad yang merupakan mantan Monica mengetuk pintu kamar Monica. Monica yang sedang bercocok tanam awalnya tidak menghiraukannya, tapi setelah mengetahui itu Konrad dia pun langsung kabur lewat jendela tanpa menggunakan baju. Kemudian Monica melewati pagar untuk pergi ke kamar Natalia, namun karena dia tidak menggunakan baju akhirnya orang-orang pun menyorakinya. Setelah Konrad pergi, Monica pun kembali ke kamarnya. Setelah itu, Paulina bercerita bahwa dia sudah dilamar. Natalia pun terkejut mengetahui hal itu. Namun sepertinya Paulina tidak begitu bahagia, hingga akhirnya dia pun pulang. Setelah kejadian yang dilihat Natalia, dia pun berpikir membuat aplikasi untuk bercocok tanam. Dan bersambung. Sekian alur cerita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.